Aduh, maunya apa sih? Terus gimana? Sedangkan kenyataannya tidak semua anak muda di negara ini itu punya paman seperti Prabowo yang bisa menjadikan keponakannya menjadi anggota dewan. Terus Prabowo Gibran yang kemarin janji bakalan membuka 19 juta lapangan pekerjaan, itu siapa? Penjajahnya? Hah? Masa gitu saja nggak mengerti ponakannya Pak Prabowo? Kalau rakyat sekarang susah mencari pekerjaan, wajar dong setingkat Gibran, setingkat AHY, setingkat ponakan-ponakan ini masih dicariin kerjanya sama bapaknya atau pamannya. Kalau memang nggak becus, mundur sesuai dengan perkataan kemarin, ya kan? Mundur. Yang kedua nanti akan ada yang namanya kartu prakerja seperti ini. Bung, kita butuh pekerjaan, bukan kartu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Beberapa hari yang lalu ini sudah beredar juga ya di sosial media, baik di akun X juga di kanal berita ya. Nah, ini melalui website JPNN ya. Keponakan Prabowo, kalau anak muda harapkan loker dari pemerintah, Indonesia masih era kolonial. Kok bisa gitu loh ngomong kayak gitu? Kok bisa? Lalu apa gunanya yang kemarin kampanye 19 juta lapangan kerja? Dan kita tahulah dia ini siapa, anaknya Pak Hasim ya, keponakannya Pak Prabowo. Orang dia aja kerjaan masih dicariin bapaknya sama Pak D-nya kok. Gimana? Kok bisa ngomong seperti itu gitu ya? Namanya lawan pekerjaan itu ya tugas pemerintah untuk memberikan kepada rakyatnya. Ya rakyat mau sama siapa lagi kalau nggak sama pemerintah gitu loh. Berharapnya gitu kan. Karena kan memang itu tugas pemerintah untuk menyediakan gitu loh. Ya memang setiap individu itu wajib mempunyai skill gitu agar nantinya tidak berharap dengan siapapun. Tapi kalau bicara soal lapangan pekerjaan, ya ini tugas pemerintah gitu loh untuk memberikan kepada rakyatnya. Kalau nggak kayak gitu lah apa gunanya di pemerintah gitu kan gitu. Jadi ini membuat rakyat kesel nih, lagi-lagi rakyat lagi yang disalahin, rakyat lagi yang disalahin. Nah itu juga banyak menuai komentar kritikan dari para netizen ya. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Salam logika. Boleh nggak ya tahun 2025 ini gua sebut atau gua juluki sebagai tahunnya para ponakan yang dibantu oleh para pamannya. Dimulai dengan Paman Usman di MK yang berhasil mendudukan ponakannya menjadi wakil presiden. Disusul dengan Paman Luhut yang berhasil membuat ponakannya menjadi pengurus atau pejabat Danantara. Konon Paman Mulyono pun berhasil mendudukan ponakannya sebagai pejabat di Pertamina. Nah, yang satu ini adalah keponakannya Pak Prabowo. Keponakan Pak Prabowo bilang begini, kalau anak muda Indonesia hanya bergantung kepada lowongan kerja yang disediakan oleh pemerintah, itu sama saja dengan zaman kolonial. Menurut gua, ponakannya Pak Prabowo, kalau ngomong seperti itu, dia belum paham korelasi antara kebijakan pemerintah yang dibuat dengan ketersediaan lapangan kerja. Masa gitu saja nggak mengerti ponakannya Pak Prabowo? Kalau rakyat sekarang susah mencari pekerjaan, wajar dong setingkat Gibran, setingkat AHY, setingkat ponakan-ponakan ini masih dicariin kerjanya sama bapaknya atau pamannya, apalagi rakyat. Aduh, maunya apa sih? Minta pekerjaan ke pemerintah dibilang Indonesia masih di era kolonial. Giliran kabur aja dulu, rasa nasionalismenya dipertanyakan. Giliran anak muda bikin usaha, izinnya dipersulit. Ngurus perizinan banyak pungli. Pemerintah juga tidak bisa memberantas yang namanya pungli. Pemerintah juga tidak bisa menghapus syarat-syarat diskriminatif ketika mencari pekerjaan. Seperti tinggi badan lah, warna gigi lah, batas maksimal dan minimal umur lah, dan lain-lain. Nah sekarang ketika anak muda meminta pekerjaan kepada pemerintah, malah dibilang masih di era kolonial. Terus gimana? Sedangkan kenyataannya tidak semua anak muda di negara ini itu punya paman seperti Prabowo yang bisa menjadikan keponakannya
menjadi anggota dewan. Tidak semua anak muda di negara ini punya bapak seperti Jokowi yang bisa menjadikan anaknya menjadi ketua umum partai dan wapres padahal sama-sama tidak kompeten. Tidak semua anak muda di negara ini punya paman seperti Luhut yang bisa menjadikan keponakannya menjadi bos di Danantara. Tidak semua anak muda di negara ini itu punya orang tua yang punya koneksi dengan pejabat-pejabat yang bisa kebagian jatah jabatan yang dekat dengan kekuasaan. Nah, kalau anak muda apa-apa dibilang salah, minta pekerjaan ke pemerintah dibilang era kolonial, pergi ke luar negeri dipertanyakan rasa nasionalismenya, usaha di negara sendiri dipersulit oleh pemerintah, terus gimana? Anak muda harus gimana? Hah? Kalau anak muda yang minta pekerjaan ke pemerintah malah dibilang Indonesia masih di era kolonial. Terus Prabowo Gibran yang kemarin janji bakalan membuka 19 juta lapangan pekerjaan, itu siapa? Penjajahnya? Hah? Bagaimana tidak banyak pengangguran sementara sudah ada pembatasan usia kerja? Ya. Of course. Jadi semua bermain di kebijakan. Ya. Ya, semua rakyat harus punya pekerjaan. Oke. Dari umur berapa? Ya. Dari Ya. Setelah dia memang masa kerja. Oke. Sampai dia mati. Karena Ya. sepanjang orang masih mau bekerja, sepanjang itu kewajiban kita untuk memprovide pekerjaan. Kita bimbing dia, apapun itu. Karena dia berhak hidup. Oke. Itu prinsipnya. Nggak bisa karena dia dianggap tidak kreatif terus dia disingkirkan. Itu prinsip ekonomi, efektif, efisien. Itulah namanya kapitalisme. Kapitalisme. Ini enggak. Manusia jangan dikapitalize. Ya, mereka punya hak untuk hidup gitu. Kalau barang dikapitalize oke lah. Masalahnya manusia pun dikapitalize. Gitu. Anak-anak muda milenial, Gen Z, kalau masih tergantung pekerjaan pada negara atau cari kerja bergantung pada negara, itu nggak modern, itu masih zaman kuno. Nggak salah itu. Negara itu punya tanggung jawab kasih pekerjaan rakyatnya. Baca dong sejarah berdirinya negara, apa tujuan negara. Baca konstitusi. Baca Undang-Undang 45 itu sampai tuntas. Baca Pancasila sampai tuntas, Pak. Ya, biar paham. Tugas presiden itu apa? Biar paham. Tugas menteri itu apa? Ya, tugas gubernur, bupati, wali kota itu apa? Tugas anggota DPR itu apa? Sesuai nggak dengan konstitusi? Presiden tuh tugasnya kasih makan rakyat. Rakyat udah cari makan sendiri, udah berjuang sendiri aja, udah alhamdulillah. Lu udah lalai tanggung jawabnya, masih ngotot. Negara itu didirikan, ya, harus ada pemerintahannya. Pemerintahannya dipilih melalui pemilu, yang milih siapa? Rakyat. Lalu tugas pemimpinnya apa? Siapa yang dipilih oleh rakyat di dalam pemilu? Presiden, gubernur, bupati, wali kota, DPR. Itu yang dipilih di pemilu. Namanya pejabat politik. Apa tugasnya? Tugasnya ngurusi rakyat. Apa ngurusi rakyat? Kasih makan, kasih pekerjaan, kesehatannya. Ini kebijakannya nyusahin semua kok. Masih bela diri. Urusan kesehatan gak selesai-selesai. Urusan orang nganggur gak beres-beres. Urusan orang miskin gak beres-beres. Terus tanggung jawab negara apa? Lalu negara didirikan buat Anda yang digaji jadi pejabat terus Anda makmur dengan uang pajak dari rakyat terus Anda senang. Lalu sedikit-sedikit rakyat nggak boleh salahin kita sudah bekerja keras siang malam kita. Anda bekerja keras karena Anda digaji. Rakyat itu nggak bisa makan, tapi harus bayar pajak. Supaya gaji Anda, supaya tidur Anda enak, pakai AC, pakai mobil dinas semua. Ya ilah, kenapa sih banyak orang gila di Republik ini jadi pejabat? Gimana guys? Kesel ya? Kesel banget kan jadi rakyat, dikit-dikit disalahin rakyat. Lah mereka ngapain aja? Mereka kan digaji untuk mikirin rakyat. Kok malah ngomong nyeletuknya kayak gitu. Yang kayak gini nih yang akhirnya bikin rakyat tuh emosi gitu ya. Ini tweetan dari Twilike. Lah yang janji 19 juta lapangan kerja siapa? Nah ini dia ya. Bergantung loker dari pemerintah, Indonesia masih era kolonial. Siapa ya? Nah ini yang menjanjikan nih 19 juta lapangan kerja. Ya enggak tahu kok tanya saya. Nih
Yups, betul. Anak muda seharusnya jangan bergantung kepada pemerintah, tapi merengeklah pada ayahanda dan pamananda. Garansi pasti dapat pekerjaan. Ya karena memang seperti itu, yang ngomong aja kan kayak gitu tuh. Kayak nggak tahu aja kita kan. Kalau bicara kolonial jadi ingat, gue nggak mau bahas lebih lanjut. Ingat Pak Mul ya. Waduh, daya beli turun kalau jualan semua, yang beli siapa? Bener ini. Sekarang itu lebih banyak penjual daripada pembeli. Lebih banyak tukang ngojeknya daripada yang ngojek. Kan repot. Urus negara yang benar, jangan seenak dasmu nih. Tuh kata Pak D-nya kayak gitu loh. Lah terus fungsinya pemerintah apa kalau nggak bisa menyediakan lapangan pekerjaan? Terus ngapain pemerintah mengandalkan maksa rakyat untuk bayar pajak? Sama saja pemerintahannya zaman sekarang lemah, tak bisa mengandalkan hasil dari alam. Ini bener nih, sumber daya alam pada melimpah ruah. Tuh Pak Prabowo, siapa yang janji akan buka 19 juta lapangan kerja, menolak, ingat nih, liatin beritanya. Memang harusnya si mbaknya itu lihat komentar netizen lah ya, biar paham. Padahal mbaknya kan seorang DPR loh, masa lebih pintar netizen sih? Gimana? Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi. Tapi ada lo yang bela. Marak PKH massal, Wamenaker sebut lapangan pekerjaan masih banyak. Masih banyak gundulmu itu Pak. Nggak melihat data BPS. Menurut data BPS tahun 2024, jumlah pengangguran di Indonesia itu mencapai 7,4 juta jiwa. Apalagi tahun 2025 yang belum didata oleh BPS. Masih ngomong lapangan pekerjaan masih banyak. Kalau memang lapangan pekerjaan itu banyak Pak, tidak ada angka 7,4 juta jiwa yang nganggur itu Pak. Kalau ngomong tolong hati-hati Pak, jangan asal jeplak. Mungkin karena Bapak ini memang kerjanya tidak terlalu becus, tidak terlalu bisa ya. Maklum mantan, enggak, biar netizen saja yang ngomel-ngomel ke Bapak ya. Tolong teman non muslim, silahkan dikomentari dan hujat. Kami yang berpuasa nanti ngambil shift malam. Thank you. Ya udah yuk, nanti malam kita kata-katain nggak apa-apa. Sritek tutup Pak. Gimana kemarin janjinya? Katanya mau mundur kalau Sritek tutup. Ayo, janjinya mana? Mundur ayo mundur. Gini amat pejabat yang latar belakangnya Vanzilat dan Buz. Tolong lihat kenyataan. Anak raja Jawa saja butuh pekerjaan sampai upah Mas Gib, iya. Takut. Tolong tunjukkan lapangan kerja yang masih banyak itu di mana Pak? Apalagi untuk orang yang sudah di atas 40 tahun, di mana Pak? Di mana yang masih banyak lowongan pekerjaan? Ini orang sebenarnya becus kerja nggak sih, Pak? COT aja, jangan ajari saya ngomong yang enggak ya netizen. Ini bulan puasa, saya berpuasa, saya takut batal. Makanya Pak, kalau memang enggak becus, mundur sesuai dengan perkataan kemarin. Lebih baik saya mundur dari jabatan daripada melihat teman-teman saya kehilangan pekerjaan. Ya kan? Mundur. Lapangan pekerjaan sebenarnya banyak loh di Indonesia ini. Tetapi kualitas kalian semua nih yang membutuhkan pekerjaan, punya keahlian nggak? Udah satu males. Nah tuh bener, orang sampai mak gue ngomong orang Indonesia ini males masalahnya gitu loh, males. Udah kerja nih, udah dapat kerjaan, contoh di pabrik ya, malah dia enak-enakan tidur ya kan, atau datang pada telat. Tapi menuntut gaji yang besar. Udah gak punya keahlian, males ya kan, taunya menuntut aja tapi gak tahu yang namanya kewajibannya. Gitu. Maunya gaji gede tapi gak punya keahlian. Ya kan? Taunya cuma kerja pakai tenaga dia, gak pakai ininya nih. Hayalan pakai no mak gua no, sampai mak gua itu ngomong udah nenek-nenek tuh pengopong 65 tahun pengen ngomong kerjanya pakai hayalan. Iya kan? Jadi kalau jangan cuma hanya menuntut pemerintah soal lowongan pekerjaan. Ya kan? Yang membuka lapangan pekerjaan itu adalah pengusaha.
pemilik usahanya. Nggak ada pengusaha itu mau nerima karyawan yang nggak punya keahlian apa-apa. Jadi ini buat semua para pelajar dan mahasiswa, sekolah yang benar, kuliah yang benar, jangan cuma textbooks. Dari masa sekolah, dari masa kuliah, cobalah menjadi entrepreneur, ya, menciptakan sesuatu hal yang bisa menghasilkan, gitu loh. Orang Indonesia ini banyak yang pintar. Orang Indonesia ini banyak yang pintar tapi keblengar, nggak tahu dia mau ngapain gitu loh, ya, gitu. Jadi sekali lagi buat semua teman-teman nih, sahabat-sahabat saya Tirta Syihol Marnatwa Siregar, ya, seluruh Indonesia, kalian semua jangan hanya bisa menuntut pemerintah untuk lapangan pekerjaan, karena lapangan pekerjaan itu dibuka oleh pengusaha yang memiliki pabrik, memiliki usaha apapun, ya kan. Jadi kalian harus memiliki yang namanya keahlian, ya. Jadi lebih baik juga kalian membuka sesuatu hal yang menghasilkan dan membuka lapangan pekerjaan. Itu paham? Aduh, kayaknya mbaknya ini yang nggak paham ya. Soal lapangan pekerjaan itu memang itu udah tugas pemerintah, Mbak, memberikan lapangan pekerjaan untuk rakyatnya gitu loh. Nah, kalau misalnya soal keahlian, skill, ya bagus juga, bagus, rakyat harus punya skill itu bagus. Tapi kalau kita membicarakan soal pemerintah membuka lapangan pekerjaan, ya itu memang kewajibannya gitu loh. Jadi nggak bisa juga Mbak ngomong kayak gitu, dipukul rata, bahwasanya rakyat itu, orang Indonesia itu banyak yang malas, banyak enggak juga. Jangan pukul rata gitu, itu hanya 1-2 orang aja gitu. Nah, jadi harus buka juga pikiran mbaknya gitu agar nggak ngomong seperti ini gitu loh. Kalau soal buka lapangan kerja itu tugas pemerintah kepada rakyatnya. Paham kan sekarang? Oke teman-teman semua, sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.